Terus yang ketiga terakhir apa itu, Mas? Yang ketiga orang dalam. Misi. Waktunya overthinking bareng. Student Talk. Jangan lupa like, share, subscribe. Halo Stalker, kali ini aku Farel bakal ditemenin sama siapa nih? Coba Mas kenali dong. Diam-diam mulu dari tadi. Iya nih, aku Muhammad Gilmar Pratama, Ya, mahasiswa angkatan 20, oke. jurusan manajemen. NIM, nomor KTP sekalian mungkin. Enggak pakai itu pribadi, Oh, itu nggak usah pribadi. Ya. Oh, sorry. Iya, enggak apa itu. Aduh. Mas Gilang. Ya. Ya, kita bakal bahas pokoknya banyak ya. Ya, bisa sih. Banyak gak sih? 3 jam kan kita ini durasi. Ya, bisa 3 jam. Oke, gak Mas. Jadi Mas Gilang nih coba Mas dari mana? Aku sebenarnya dari tadi sih di sini. Bukan. Oh, bukan. Oke, aku sebenarnya asli Jogja, terus Oke. dan sebenarnya aku di KPN ini gap year. Harusnya angkatan 19 tapi masuknya 20. Oh, oke. Itu dan di sini mungkin bagi yang nggak tahu, aku juga di KPN ikuti UKM Kopma. Oh, Kopma. Nah, Ya. itu Mas yang mau kita bahas nanti lebih lanjut ya. Oh, oke. Jadi Kopma itu apa sih, Mas? Kopma itu singkatan dari Koperasi Mahasiswa sebenarnya. Oh. Dan dari anggota untuk anggota, ya dari anggota dan untuk anggota itu sih. Oke. Berarti mirip prinsip demokrasi ya, dari rakyat Ya. untuk rakyat oleh rakyat. Ya benar Dari setuju. anggota untuk anggota Oleh anggota. Ya, benar. Solid dong ya. Ya harus lah. Oke. Terus Kopma itu kegiatannya apa aja Mas di sana? Sebenarnya nggak jauh-jauh dari jual beli ya, karena balik lagi ke koperasi sebenarnya. Oke. Cuman di sini kita juga tidak melupakan kita sebagai mahasiswa harus membutuhkan relasi juga. Nah, terutama kita harus membaur ke teman-teman sekitar, entah itu yang angkatan atas kita maupun bawah kita. Gitu. Dan ya sebenarnya nggak sesimpel itu juga, karena banyak sih yang kalau mau dibahas dari Kopma. Nah, itu coba sebenarnya. dong. Ya, sebutin lah sebanyak apa gitu. Sebenarnya tuh apa fokus di koperasi doang kah? Oh, apa ada kegiatan lain nih gitu. Oke. Jadi itu kita sebelumnya kita kan mau masuk UKM masih jadi anggota nih sebenarnya. Oke. Karena kan di setiap UKM di KPN ini ada yang namanya pengurus, ada yang namanya anggota. Oke. Nah, kita awal masuk itu anggota di situ. Dan gimana cara masuknya? Nah, gimana cara masuknya itu kita harus mengikuti acara Diksar namanya. Oh, Diksar. Diksar itu pendidikan dasar. Okay. Nah, itu kita udah masuk dan di situ kita resmi menjadi anggota Kopma gitu. Nah, setelah itu mungkin lanjut nanti ke Dikjud. Kalau semisal dari anggota ini pengen jadi pengurus, nah itu nanti lanjut ke Dikjud itu. Oke. Nah, gitu. Teman saya nih ada juga beberapa anggota Kopma itu olahraga juga Mas. Emang selingkupnya ada juga, maksudnya ada kegiatan olahraga gitu juga? Ada sih, apalagi kan Nah, sekarang kan di KPN lagi ada bulan olahraga mahasiswa. Oh, pantesan ya. Nah, kan dari setiap UKM tuh mengajukan beberapa cabur juga kan, terutama yang diadakan oleh UKM olahraga. Kalau kemarin tuh futsal tuh. Futsal Kopma juara 2 nih. Basket juga. Juara 2 selamat. Jelas lah. Basket tuh bisa. Tapi basket kurangnya karena diikuti cuma 3 UKM lah ya. Oke. Itu Kopma juga juara 1 alhamdulillah. Selamat lagi. Habis itu badminton belum, karena finalnya besok tanggal 26 kalau nggak salah. Nah, itu berarti kan nggak cuma koperasi, nggak cuma jual beli doang kan? Enggak. Sampai olahraga pun ada ya? Ada, karena kan ya namanya juga manusia, pasti kan ada rasa bosan, rasa jenuh di ibaratnya di bidang koperasi kayak gitu ya. Oke. Jadinya untuk menyalurkan bakat, menyalurkan hobi, nah nanti di olahraga itu gitu. Oke. Terus kalau boleh tahu nih Mas, dulu Mas Gilang ceritanya gimana nih masuk Kopma ini? Sebenarnya sih jatuhnya nanti nggak sengaja ya. Oh, nggak sengaja. Nggak sengaja awalnya, Kak. Diajak teman atau gimana? Ya, awalnya diajak teman yang sekarang udah pindah sih terutama. Ya namanya hampir sama kayak kamu juga, namanya Farel. Oh, sama bukan hampir. Oh ya sama, tapi nggak tahu R-nya 2 apa enggak. Oh iya benar. Kan hampir sama kan itu. Iya betul. Nah itu kalau R-nya 2 karetnya merah itu kan. Oke, lanjut. Terus setelah itu ya udahlah, cobalah ikut. Awalnya aku ikut 2 UKM nih. Stian sama Kopma. Oke. Nah, dari situ ya udahlah aku ikut, tapi kan
beda sama yang offline ya. Hmm. Karena online tuh kayak wah ini orang-orangnya belum tahu, belum pernah ngobrol dan lain-lain. Nah, setelah itu ada di momen ketika aku sama teman-temanku itu ngambil buku sama alma mater. Oke. Nah, dari situ kita kumpul, tiba-tiba kok ada rame-rame tuh di daerah GMH situ. Oke. Ada rame-rame. Ya, kita mau ke sana tapi nggak kenal juga kan siapa gitu loh. Oke, Antara terus? angkatan kita atau enggak gitu. Kalau enggak kan takutnya ih SKSD banget gitu kan. Nah, itu yang takut ini bener ya kan, karena ya balik lagi ke dunia kuliah kan takut senioritas. Oh, oke. Iya, iya. Nah, dari situ akhirnya ada satu orang namanya Mas Rio dulu. Mas Rio? Iya, Mas Rio, dan dia Dewanto bukan? bukan, Oh, bukan. bukan. Oke, lanjut. Itu artis ya. Tolong. Nah, itu dia mendekati gerombolan kita lah. Akhirnya ngajak ke Koma itu. Ternyata pas kita ke sana, oh ternyata ini ibaratnya kalau bisa dibilang ya sekre lah ya. Iya. Sekrenya Koma ternyata. Oh, ini ternyata Koma itu yang dulu kita lihat dari pengenalan SMP kan dulu. Oke, Kan oke. setiap UKM ada masa pengenalan tuh. Iya. Nah, dari situ akhirnya di situ kenalan nih satu sama lain. Ada dikenalin. Nah, nggak enaknya di situ kan pas lockdown tuh, pas Covid awal-awal. Itu sama satpam. Maaf Mas, harus di luar kampus soalnya udah jamnya gitu kan. Ya udah. Dari situ kita pindah. Nah, setelah itu dekat sama ibaratnya pengurusnya lah ya. Oke. Dekat. Akhirnya ternyata Koma, Tertarik gitu ya. Koma itu asik juga ya gitu. Oh, oke. Awalnya malah nggak kepikiran tentang mengurus koperasinya atau keuangan dan lain-lain, harus jualan dan lain-lain, itu enggak. Oh, Cuman ya karena pas itu ya asik gitu ya. asik, terus info nongkrong. Nah, itu Oh, dia. info. Nah, Berarti mirip penjual boraks gitu ya, kayak awalnya saya coba-coba. ya bisa. Berawal dari coba-coba Ya, itu maksudnya. Ya, tapi positif Mas. Oke, iya. Ya benar. Nggak kayak penjual boraks itu. Jangan ditiru. Nah, itu dia. Oke, Mas. Terus aku denger-denger nih mau ada acara nih. Acara apa itu, Mas? Acara apa nih? Kalau acara sih sebenarnya ngomongin acara tuh banyak banget Koma. Padat kalau untuk offline ya. Oke, maksudnya yang sini spesifik yang lagi deket nih, yang lagi kemarin baru rilis. Oh, rilis. Depannya C, Mas. Koma band. Bukan. Oh, bukan. Bukan. Depannya C, Mas. Oh, depannya C. Coba mungkin Mas present sendiri. Sayang kamu? Love you too. Coba Mas, present sendiri mungkin Mas. Sebenarnya ada sih acara, terutama kan sekarang di tahun sekarang yang kemarin belum ada konser musik. Nah, ini jatuhnya nanti konser musik nih. Oh, konser musik. Ya. Itu tuh kita ingin ibaratnya itu udah acara tahunan. Cuman berhenti di event pandemi ini. Oke, iya sih Mas, itu semua berhenti. Nah, apalagi kan mungkin pendapatan dari musik-musik juga kurang kan dari situ. Iya. Nah, setelah itu yuk bikin lagi yuk. Karena kemarin kita ibaratnya udah tidur 2 tahun. Oke. Dari tokonya pun juga. Oh. Dari event-event juga kayaknya kita udah tidur 2 tahun, kita harus bangkit, kita harus ngenalin Koma di luar IKPN terutama. Bentar, itu tidur 2 tahun pakai apa tuh? Enggak, next aja lanjut. Tidur 2 tahun pakai apa ya? Lanjut. Oh, lanjut. Oke. Pakai bantal kan nyenyak gitu. Oh, ya. Tidurnya lama. Ya, pakai obat tidur juga bisa sih. Iya, lanjut aja Mas. Sorry. Terus habis itu setelah 2 tahun tidur, ya udah akhirnya kita sepakat awalnya sih sebenarnya ini event anggota dan pengurus ya. Oke. Karena misinya sebenarnya untuk Koma ngadain event karena ingin mengeratkan antar anggota. Oke. Entah itu anggota Koma, anggota partai enggak juga sih. Enggak. Ya, anggota misalnya yang dulu sempat hilang, sempat vakum. Oke. Terus selama pandemi nggak kelihatan dan sekarang kelihatan. Nah, itu tuh ingin menyatukan semua. Oke. Gitu. Nah, dari situ akhirnya kita pembentukan panitia dari situ. Oh, akhirnya mau memulai lagi, Ya, membangkitkan benar. lagi gitu ya. Benar, karena kan euforianya beda sekarang Iya, tuh. betul. Apalagi kan setelah pandemi ini emang merubah banget new normalnya. Asli. Nah, itu dari situ. Ya mungkin bagi teman-teman acara apa? Ya acara kosmik itu namanya. Namanya Kosmik. Kosmik. Tuh, Kosmik.
Berarti yang keberapa ini nanti? Karena kan katanya kemarin tahun-tahun lalu udah ada tuh. Ya, Berarti ini yang keempat. keempat. Ya, keempat. Karena yang pertama itu kalau nggak salah NDI kalau nggak salah ya. Iya, Yang kedua ada Adam. sama festivalis kalau nggak salah ya. Ya. Oh, festivalis enggak? Yang kedua kan? Ya, sorry. Yang kedua ya. Yang ketiga baru Darboy. Oke. Gitu. Nah, yang keempat ini ya iyalah. Nah, terus kapan sih Mas itu Mas? Kapan? Bukan. Nggak usah nyanyi. Nyanyi. Ke bawah nih. Karena kan event musik juga kan. Oh iya. Nah, Oke. terus kapannya lebih ke tepat ke 20 Mei. 20 Mei. Oh, berarti masih beberapa bulan ya. Ya, benar. Oke. Terus di mana Mas? Di mana-mana sih Mas. Oh enggak. di Jogja Expo Center yang kemarin habis buat event kalau nggak salah ya. Oke. Karena kan di situ banyak juga tempat yang JJ itu dia dipakai untuk event. Emang sih itu berbagai event Mas. Nah, Benar. pertama kan kita ya nyari yang sesuai budget juga untuk kita gitu. Oke. Terus kenapa milih di sana Mas? Menurut kita itu ya walaupun nggak sentral banget ya tempatnya, cuman bisa diakses oleh berbagai masyarakat gitu loh. Maksudnya yang dari selatan juga bisa, yang dari utara juga bisa gitu, yang di tengah-tengah juga enak gitu loh. Jadinya pusatnya tuh ya di situ itu enak. Ya mungkin sebenarnya masih ada Mandalala juga, ada Mongrogo, cuman kita lebih memilih ke situ aja sih. Jogja Expo Center gitu. Terus nih Mas, coba kasih tahu Stalker dan teman-teman lain dan warga Jogja juga, kenapa harus datang nih di Cosmic 4 itu? Wah, kenapa harus datang? Karena menurutku ini sebuah event yang lumayan nostalgia. Kenapa kok nostalgia? Karena dulu kita sempat menjumpai event-event musik juga. Oke. Sebelum pandemi terutama. Oke. Tapi kan setelah itu rata-rata online dan euforianya itu pasti kurang. Beda. Iya kan, apalagi kita melihat sosok penyanyinya, apalagi kita teriak-teriak di situnya. Vibes nggak bisa bohong sih. Nah, itu dia. Kayak euforianya bener. Susah, makanya dari situ kita kenapa kok kalian harus datang? Ya untuk menumbuhkan lagi euforia itu gitu ya. Oke. Dan ini juga acaranya kok masih lebih tepatnya itu. Terus kalau boleh tahu nih Mas, udah sampai mana nih persiapannya? Walaupun memang masih lama ya, tapi kan kalau dipersiapkannya matang itu kan harus dari lama biasanya. Ya benar. Pertama persiapan tuh di bulan Januari sih. Oh, malah udah dari Januari. Karena kita juga harus ngejar jam tayang juga. Oke. Oh ya itu event yang emang kita nggak bisa instan, terutama. Iyalah, benar. Cuman 3 bulan lah, cuman 2 bulan. Setuju. Gitu kalau acara koma yang lain kayak di Judiksar bisa. Cuman dari situ kayak ternyata susah juga ya. Nah dari situ kepikirannya malah Desember tahun ini? Ya, Desember tahun kemarin. Oh, maksudnya persiapannya dari Desember? Ya, Desember itu udah ibaratnya ngambil-ngambil nih mana yang cocok untuk divisi ini gitu. Karena kan dari situ lama juga nanti opreknya. Iya. Gitu. Terus sekarang mungkin ke tempat venue udah ada, tanggal juga udah ada sih. Tanggal udah ready. Oke. 20 Mei itu terus di ECC itu. Nah, mungkin teman-teman yang kepo yang mau info lebih lanjut. Nah, itu kita kalau mau ikutin info update-nya terus mau kepoin lain-lainnya itu di mana tuh, Mas? Boleh dong kasih tahu Stalker ya. Teman-teman lain nih. Sebenarnya datang aja ke Komang kalau kepo. Itu dia sekalian jajan kan di toko. Masukkan kalau yang dari luar? Kalau yang dari luar bisa di follow IG-nya Cosmic. Apa itu? Cosmic Fest. Cosmic Fest. Ya. Nggak pakai dot, nggak pakai underscore ya? Ya. Pakai nggak? Nggak. @Cosmic Fest. Sorry, pakai underscore. Ya. Apa tuh? @Cosmic Fest underscore. @Cosmic Fest underscore. Ya. Oke. Gitu, dan ada sebenarnya juga TikTok sih. TikTok. Oh, nah sekalian aja Mas disebutin, Mas. Sama juga. Cosmic Fest juga. Itu. Nah, dari situ mungkin bagi teman-teman yang ingin lagi stres gitu kan mau lihat penyegaran timeline, nah di TikTok kita itu ada itu. Di TikTok kita ada, di situ kontennya ya disambi penyegaran timeline tapi ada info-info juga di situ. Oke. Masnya kok tanya
tiketnya mau beli di mana itu? Nah itu sekalian dong kasih tahu tiketnya. Berarti udah ada tiketnya ya? Udah ya Oke. kita share di Di mana tuh bisa beli? Di mana i- aja? Coba kasih tahu Stalker dong. yang pertama kalau misalnya teman-teman nggak mau susah ya di Artatik namanya. Artatix. Nanti Oke. di IG dan TikToknya di situ ada link. Nah nanti tinggal klik link itu, nanti tinggal pesan aja di situ gitu. Kalau semisal mau offline bagi teman-teman stalker yang di KPN juga, nah itu tuh bisa datang ke Secret Kopma langsung. Karena kan kita udah open early bird nih. Oke. Nah apalagi kan early bird ini terhitung murah ya sebelum resell malahan. Oke. Ya, Nah, biasanya early emang gitu sih, Mas. nah Oke. sebelum mahal, sebelum teman-teman kehabisan tiket, pesen aja sekarang ya Oke. Kak. Tuh dia Stalker. Terus oke, udah ya Mas. Terus ini pertanyaan terakhir nih Mas. Oke. Menurut Mas Gilang, penting gak sih organisasi itu Mas? Sebenarnya ya, penting apa enggaknya itu pandangan orang beda-beda sih Mas. Kalau bagiku itu penting banget. Bagi Mas penting ya? Karena Kenapa? nah itu, karena apa? Kita di situ bisa menemui banyak orang. Entah itu yang dari background A, B, C sampai Z. Oke. Tetapi kita juga bisa kayak bertukar pengalaman, bertukar cerita, dan untuk kedepannya juga membuat pandangan kita menjadi lebih luas. Oke. Karena kan I see, wawasan I sekarang see. penting gitu loh. Iya Mas, benar. Walaupun di samping itu ada akademik juga ya. Cuman di wawasan ini yang aku mau tingkatin juga karena penting banget ke depannya. Iya, berarti bisa buat ningkatin soft skill juga gak sih Mas? Ya, Jadi kayak benar. kan kata Pak Anies Baswedan pun bilang soft skill, hard skill itu harus penting ya Mas? Ya, benar. Oke. Dari situ juga dapat orang dalam. Oke. Itu dia sebenarnya. Oke. Relasi emang nggak bohong sih sebenarnya. Karena Oke. ya aku dari sini selama kuliah di sini, selama aku ikut UKM Kopma, ternyata banyak loh benefitnya. Oh, salah tiganya deh Mas coba. 300. Wah, 500 aja Mas. Enggak. Tiga, coba Tiga, salah oke. tiganya Mas. Apa itu? Benefit yang Mas rasain? 3. Yang pertama wawasan gue jadi lebih luas. Oke. Yang kedua belajar untuk kayak mengantisipasi apa nih yang ke depannya. Kayak Oh. ibaratnya nge-warning aku sendiri sebagai Gilang nih ya. Untuk ke depannya itu aku harus Oh, gimana. berarti sense problem solving gitu Ya, ya. benar. Ini mau ada apa nih, terus ngadepinnya gimana gitu. Ya, Oke. itu juga. Karena kan ya sorry ya aku bahas lagi ketika aku di Kopma, aku di bidang SDM. Oh. Yang notabene di SDM itu sebenarnya ada masalah orang A nih. Orang A ini ada masalah. Cuman penyelesaiannya nggak pakai cara A. Oh iya. Nah, Ya, yang jadi emang kayak harus semua punya penyelesaiannya sendiri-sendiri gitu. nah, Oke. jadi nggak emang harus secara apa ya, Nggak mentah-mentah ada formula diterapin. khusus atau nggak ada yang bisa dipakai pukul rata gitu. Nah, itu nggak bisa dipukul rata Oke, benar. oke. Karena dari situ wah, kalau dipukul rata emang susah sih. Terus yang ketiga terakhir apa itu? Yang ketiga orang dalam. Oke, orang dalam. Orang dalam apa? Maksudnya orang dalam tuh kayak gini, semisal kita lagi butuh apa, kita lagi Iya. misal ibaratnya ya anggap aja loker lah Oke, misalnya. iya Mas, nggak apa-apa itu. Nah, anggap aja loker terus ketika kita punya teman yang bekerja di situ dan dia melihat kita butuh kerjaan, otomatis kan kita juga dihubungin gitu loh. Iya. Dengan catatan juga kita ada skill tertentu gitu. Ya Mas. benar. Iya. Itu nggak dilupain juga sih Iya. karena penting juga. Ya walaupun orang dalam cuman kan setelah itu yang bekerja kan kita sendiri. Iya, nggak bisa diandelin terus ya. Nah, itu dia. Tapi seenggaknya di apa sih? Berarti ada di informasi itu ya Mas. Ya, Kayak benar. kita dapat informasi duluan, Ya, kenal duluan gitu ya. ya benar. Karena jujur di SMA aku nggak pernah dapat wawasan seluas itu. Oke. Apalagi ya sekarang Kopma ya dilalah tuh apa ya? Kebetulan tuh alumninya juga enjoy gitu. Enjoy. Jadi bisa sharing antar alumni, antar anggota kayak gitu sih. Nah, itu dia Stalker. Jadi pentingnya organisasi dan manfaatnya pun itu yang dirasain Mas Gilang. Benar Mungkin banget. bisa jadi inspirasi atau motivasi ya buat kamu kalau kamu gabut join organisasi deh karena kita kan udah kasih tahu manfaatnya. Ya, benar. Gitu. Ya walaupun di luar sana banyak yang menghasut nggak usah ikut organisasi, capek sebenarnya ya. Iya, ya semua capek gak sih? Nah, semua ada capeknya sendiri-sendiri kalau menurutku ya. Ya benar. Tapi ilmu yang kamu dapatkan Iya. juga sebanding gitu loh dengan Jadi, capekmu.
pilihlah capek versimu aja. Nah, itu dia benar banget cuy. Nah, Ngeri. mungkin segitu dulu kali ya, Mas. Oke. Obrolannya. Thank you banget udah datang. Oke, Mungkin siap. lain kali kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Gampang On itu, air Mas. maupun off air. Oke, boleh siap. Nah, itu dia Stalker obrolan aku Farel sama Mas Gilang. Jadi tetap apa ya? Pokoknya like, share, and subscribe. Subscribe, Mas, subscribe. Thank you Stalker. Oke, Goodbye. bye-bye.